Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk bab kelima, yaitu materi tentang al-qawaidul khamsah. Jadi di sini sebelum kita memasuki materi tentang al-qawaidul khamsah, sebelumnya saya juga mau membahas dulu tentang apa sih qawaid itu. Qawaid itu kan artinya adalah kaidah-kaidah. Nah, qawaidul khamsah itu masuk ke kaidah mana? Jadi yang kita bahas ini ada terbagi menjadi dua qawaid itu. Ada qawaidul fiqhiyah dan ada qawaidul usuliyah. Dan al-qawaidul khamsah ini masuknya kemana? Kaidah fiqhiyah apa kaidah usuliyah gitu. Memang sedikit bingung, dan intinya di kelas 12 ini kita mempelajari tentang fikih dan usul fikih. Jadi ini definisi al-qawaid secara bahasa, yaitu jamak dari kata kaidah yang berarti al-asas atau dasar. Maksudnya dasar atau fondasi dari berdirinya sesuatu atau pokok suatu perkara atau permasalahan. Qawaidul fiqhiyah dapat diartikan yaitu kaidah-kaidah atau pokok-pokok fikih yang bersifat kulli atau menyeluruh dalam bentuk teks yang ringkas yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum, atau bisa juga singkatnya qawaidul fiqhiyah itu adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Kaidah usuliyah menurut beberapa pengertian kesimpulannya yaitu merupakan sejumlah peraturan untuk menggali dalil-dalil syara sehingga didapatkan hukum syara dari dalil-dalil tersebut. Jadi bisa disebutkan juga qawaidul usuliyah itu berkaitan dengan bahasa. Ada beberapa ulama juga yang menyebutkan kaidah usuliyah ini bisa disebut juga dengan kaidah istinbatiyah atau kaidah lughawiyah. Kenapa disebut istinbatiyah? Karena kaidah-kaidah tersebut dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalilnya yang terinci. Mengistinbatkan kan upaya untuk mencari suatu hukum. Nah, kemudian kenapa disebutkan sama dengan kaidah lughawiyah? Karena kaidah lughawiyah ini kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab. Setelah sebelumnya kita bahas tentang pengertian al-qawaidul fiqhiyah dan qawaidul usuliyah dan ada pembagian-pembagiannya. Jadi untuk materi tentang al-qawaidul khamsah ini masuknya ke kaidah fikih atau qawaidul fiqhiyah. Sedangkan materi-materi selanjutnya itu nanti kaidah am, khos, kemudian mutlak, muqayyad, kemudian ada mantuk, mafhum, dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu semua masuk ke kaidah usuliyah atau qawaidul usuliyah. Dan qawaidul khamsah ini apa sih maksudnya? Qawaidul khamsah ini maksudnya adalah kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama. Pada dasarnya ini berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok ini. Kan qawaidul khamsah artinya berarti ada 5 kaidah 5. Jadi kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah. Al-qawaidul khamsah pembagiannya apa aja? Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kemudian yang ketiga al-masyaqqatu tajribut taisir. Yang keempat al-daruratu yuzalu. Yang kelima al-'adatu muhkamahu. Jadi intinya di kelas 12 ini kita pembahasannya terfokus kepada materi fikih dan usul fikih. Untuk penjelasan tentang al-qawaidul khamsah akan saya bahas minggu depan. Sebenarnya untuk materi di semester ini kita selesai di bab ini. Akan tetapi kalau kelas 12 itu materi semester 2 itu harusnya dipelajarinya di semester 1 ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.